Salam sejahtera teman-teman, saya Derai. Sering ditanyakan bagaimana caranya kita bisa fit di atas umur 50 tahun gitu ya. Mungkin jawabannya sebenarnya jangankan di atas umur 50 tahun, di atas umur 30 tahun pun strategi ini bisa dilakukan. Jadi ada sebuah latar belakang teman-teman sekalian, ketika kita umur 30 tahun ke atas, mungkin karena satu dan lain hal aktivitas kita yang semakin berkurang dalam hal bergerak, makanya terjadi yang namanya penurunan massa otot. Itu kurang lebih katanya ya, kira-kira di salah satu referensi kurang lebih sekitar 1% setiap tahunnya atau setara dengan 1-3% fungsi. Nah, jadi kalau usianya sudah di atas 50 tahun seperti saya misalnya 54, berarti terjadi penurunan 24%, berarti setara dengan penurunan fungsi bisa sampai 75%. Nah, teman-teman bisa menyadari, waduh, itu akan menghambat sekali yang namanya aktivitas kita sebagai orang yang manula ke atas ya. Nah, jadi kalau kita berbicara komposisi tubuh kita, yang disebut dengan namanya cairan itu harus diseimbangkan nomor 1, nomor 2 organ tubuh harus dilestarikan kesehatannya, nomor 3 yaitu adalah tulang harus kuat, kalau nomor 4 ototnya kencang. Makanya kenapa nomor 5 lemaknya bisa rendah. Nomor 4 itu, si otot tidak dikencangkan atau berkurang, seperti yang terjadi dengan teman-teman kita di usia 30 tahun ke atas, maka terjadi permasalahan yang namanya tulang. Nah, tulangnya tentu otomatis akan lemah, karena otot yang dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Ototnya semakin berkurang, tidak dikencangkan dan melemah atau berkurang, maka pada saat itu tulangnya bermasalah. Makanya kenapa otot yang hilang disebut namanya sarkopenia, menyebabkan terjadinya osteopenia, permasalahan tulang, makanya akhirnya lemaknya meningkat, terjadi yang namanya obesity. Makanya osteosarcopenia obesity, triad antara otot, tulang, dan lemak adalah permasalahan daripada orang tua. Nah, jadi apa yang menjadi solusinya teman-teman sekalian? Yaitu adalah melakukan aktivitas yang paling Anda apresiasi, yaitu pay attention terhadap otot rangka kita. Adalah organ tubuh yang paling besar di dalam tubuh kita, itu kurang lebih ada 60%. Uniknya, otot rangka dan otak. Jadi otot dan otak itu bersinergis. Kalau kita berbicara yang namanya kalori expenditure, itu dia yang paling boros gitu ya. Otak bahkan hanya 2% daripada organ tubuh kita, tapi menyita hampir 20% daripada kalori total keseluruhan kita per hari. Nah, uniknya otak dan otot memiliki prinsip yang sama, yaitu kalau tidak digunakan, maka dia akan kehilangan. If we don't use it, we lose it. Nah, prinsip daripada otak dan otot yang sama, ternyata dua-duanya pun juga memiliki yang namanya kebutuhan untuk hidup dari satu hal yang sama yang disebut dengan namanya signal. Jadi signal itu hampir sebagian besar berasal dari movement, dari gerakan. Makanya kenapa dengan kita melakukan aktivitas gerak, maka kita akan mengirim signal, apakah ke otak, apakah ke tulang, karena ototnya jadi dikencangkan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa permasalahan orang tua seperti terjadinya yang namanya fungsi otak gitu, itu disebabkan karena misalnya mungkin akhirnya jadi mudah cepat lupa, tidak gampang untuk mau belajar hal baru, atau bahkan sampai ke tahap yang lebih besar lagi sehingga akhirnya terjadi demensia dan kawan-kawan. Maka sangat bijaksana kalau kita semakin tua justru kita harus melakukan aktivitas olahraga yang paling Anda apresiasi, yaitu adalah latihan pengencangan otot rangka. Jadi semakin tua kita, kebutuhan kita melakukan latihan pengencangan otot rangka itu semakin besar. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat daripada klaim asuransi komersial dan sosial hari ini. Permasalahannya 95% profil kesakitan itu adalah disebabkan karena ulah perilaku. Tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, terjadinya pengentalan darah, permasalahan jantung dan pembuluh darah lainnya. Teman-teman bisa lihat kenapa hal ini terjadi, biasanya terrepresentasi dari yang namanya obesitas. Nah, obesitas adalah sebuah akibat yang disebabkan oleh yang disebut dengan namanya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, atau yang dikenal dengan namanya resistensi insulin. Keunikan daripada latihan beban, justru latihan beban meningkatkan sensitivitas insulin kita. Makanya dengan rajin latihan beban, tulangnya kuat, geraknya baik, sehingga kadar lemaknya rendah, begitupun juga aktivitas tersebut meningkatkan sensitivitas insulin yang akan menyelesaikan permasalahan klaim daripada BPJS Kesehatan, yaitu adalah permasalahan metabolic syndrome. Semakin tua, kita harus pay attention terhadap aktivitas gerak dalam hal ini, yaitu
olahraga, khususnya latihan beban. Tips buat fit over 50. Bersama Organic Water, kita terus berkontribusi menyehatkan masyarakat di Indonesia.